Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, masih terkait dengan faedah masalah wasiat itu ya. Ar-rabi'ah, yang keempat, annal kitabatal ma'rufah takfi li isbatil wasiyati wal amali biha. Tulisan yang dikenal itu cukup untuk menetapkan wasiat dan mengamalkannya. Yang penting apa? Tulisannya itu kita tahu, oh ini memang milik orang yang meninggal dunia, bukan sekedar tulisan di komputer. Tiap orang mungkin boleh nulis, fontnya sama saja misalkan. Tapi ini tulisan tangan yang dikenal. Sebagaimana disebutkan di dalam kisah nyata kumpulan cerita-cerita real Yaman, bukan Yaman ya, Arab. Anda tak tahu apakah dia Yaman atau Saudi atau UAE, tak tahu. Anda baca di situ ada orang yang ada seorang niagawan yang dia meninggal dunia, tapi dia biasa memberikan hutang ke orang lain, orangnya baik. Tapi kalau dia meninggal dunia, istrinya sangat perlu harta, tak tahu, sementara duit tinggal sedikit, tapi istrinya kemudian lihat daftar dari apa istilahnya itu, buku hutang-hutang itu, buku apa? 35. Buku 35 daftar nama di situ. Nah, kemudian apa dilihat? Kemudian masing-masing, kemudian dia mengirim utusan untuk meminta pembayaran kepada orang yang masih ada daftar nama di situ, namanya tertera di situ, lalu dibayar. Alhamdulillah banyak orang yang jujur, masih banyak orang yang jujur membayar. Cuma ada satu masalah, ada satu nama yang tidak tertulis seperti yang lain, tapi tertulis agak disusupkan, disisipkan. Tapi dia tahu ini huruf-huruf ayahnya, huruf suaminya. Khotnya sama, tulisan tangannya itu. Sehingga kemudian dia mengirimkan utusan kepada orang tersebut, orangnya kaya. Dikasih tahu bahwasanya Anda ini masih ada dalam daftar nama, Anda hutang sekian. Dia mengatakan saya tak punya hutang apapun. Sementara ini jelas ini tulisan tangan suaminya, dan suaminya orang yang jujur. Maka akhirnya dibawa ke pengadilan. Maka hakim lihat bahwasanya memang ada sisi kelemahan sedikit, yaitu hurufnya tidak diletakkan seperti di baris-baris yang lain, tapi disusupkan saja. Ada kemungkinan mungkin orang ini hutang dengan tergesa-gesa atau apa, ya sudah ditulis dengan tergesa-gesa, tapi tahu ini huruf suaminya. Maka hakim kemudian menetapkan bahwasanya bayinah tidak kuat, tetapi orang yang dituntut wajib untuk bersumpah. Maka orang ini mengatakan saya tak takut sumpah. Akhirnya dia sumpah. Ketika dia sumpah, ya sudah hakim menetapkan berarti tak ada hutang untuk dia. Maka wanita ini pulang dengan sedih. Ternyata orang ini kemudian keluar dengan gaya yang sombong. Belum lagi keluar dari mahkamah, tahu-tahu dia terkena kutukan. Langsung badannya jatuh sakit, kemudian mati. Nah, ini menunjukkan bahayanya kalau wasiat itu sudah ada, hurufnya sudah jelas, tapi masih orang, dia tahu dia sendiri, dia memanfaatkan kelemahan hukum dari wanita itu aja. Dia tahu dia hutang dan dia berani bersumpah, akhirnya kena kutukan dia. Makanya dalam kitab para fuqaha, kalau hurufnya ma'ruf, ini huruf si penulis wasiat, huruf orang yang meninggal dunia itu berarti dianggap ini wasiatnya sah. Cuma hakim boleh ijtihad kalau ada sisi kelemahan atau apa, orang yang dituduh diberi kesempatan untuk bersumpah. Nanti kalau ada hukuman salah sendiri, hukuman dari Allah. Tapi hurufnya ini huruf dia, maka kekuatannya itu ada. Li'annahu lam yadkur syuhudan laha. Karena orang ini tidak menyebutkan saksi. Seandainya ada saksi itu tentunya lebih kuat lagi. Tapi misalkan tidak ada, maka tulisan tangan cukup. Yang penting ada qarinah, ini bukan palsu. Wal khattu idza urifa bayyinatun wa wasiqatun qawiyah. Yang namanya khat, tulisan tangan, apabila sudah dikenal memang ini tulisan orang itu, ini adalah sebuah bayyinah, bukti yang menerangkan suatu hak. Wa wasiqah, yaitu perkara yang terpercaya. Wasiqah, tulisan yang dipercaya. Qawiyah, yang kuat. Al-khamisah, yang kelima, fadlu bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini juga menyebutkan keutamaan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa mubadaratuhu ila fi'lil khair, bersegeranya beliau untuk melakukan kebaikan, melaksanakan hadis Nabi. Wa tiba'i syari'il hakim, bersegeranya beliau untuk mengikuti syariat yang penuh hikmah itu.
Tayyib as-sadisah, faedah yang keenam, qala Ibnu Daqiqil Id, Imam Ibnu Daqiq Al-Id Al-Misri sesama dengan Syekhul Islam mengatakan wa tarkhisu fil lailataini wassalas daf'un lil haraji wal usr. Keringanan untuk apa? Bukan hanya semalam tapi 2 malam atau 3 malam. Ini untuk menolak kesulitan, menolak keberatan dan kesulitan. Mungkin orang sibuk, kalau dalam 1 malam wajib selalu ada tulisan, mungkin tak sempat lah. Ya sudah, Rasulullah kasih keringanan, bolehlah 2 malam atau 3 malam. Yang penting jangan kelamaan, khawatir tak sempat lagi nanti, dikhawatirkan. Kita masuk kepada hadis yang baru. Qala Imam Al-Hafidz Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, Al-Hadisul Hadi wa Tis'un ba'dal mi'atain, 291. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kunyahnya siapa ya Sa'ad bin Abi Waqqas tuh? Siapa yang ingat? Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu banyak sekali pilihannya saya. terlalu luas. Ya, Abu Ishaq beliau, termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk juga yang 10 yang terbaik dari para sahabat. Rasulullah SAW mendatangi saya untuk menjenguk saya karena saya sakit. Ama hajjatil wada, pada tahun haji wada. Tahun berapa itu haji wada? 2000 berapa? Oh, tak ada. 2000 berapa perlu vaksin. Tahun berapa haji wada tuh? Ya, iya 10 tamam. Kalau hajinya Abu Bakar As-Siddiq tahun 9. Min waja'in ishtadda bi, min sababiyah, disebabkan oleh penyakit yang parah menimpa saya waktu itu, penyakit atau sakit al-muhim. Fakultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, qad balagha bi minal waja'i ma tara. Saya mengatakan, wahai Rasulullah, penyakit ini sudah menimpa saya sampai pada level yang seperti Anda lihat. Entah mungkin stadium berapa, stage berapa. Wa ana dzumal, sementara saya orang yang banyak harta. Dzu ini menunjukkan banyak, bukan hanya memiliki. Karena apa? Orang kalau tidak punya makanan sehari-hari, pakaian hanya satu, tetapi dia punya tanah dan rumah, itu boleh dikatakan fakir. Tapi dikatakan dzumal apabila hartanya memang banyak. Kenapa dikatakan fakir padahal punya rumah? Ya, rumah tak boleh dimakan. Sementara makanan itu keperluan sehari-hari. Yang tak punya makanan tetap dikatakan fakir. Wala yarisuni illa benatun li, kalau riwayat yang lainnya. Saya tidak ada yang mewarisi saya kecuali anak perempuan saya waktu itu. Karena setelah itu saat punya anak laki-laki banyak. Baik, maka jangan putus asa. Afa atasaddaqu bisulusai mali, bolehkah saya menyedekahkan 2/3 harta saya, yaitu untuk anak perempuan cukuplah mungkin 1/3, sisanya saya ingin cari pahala lebih banyak dengan sedekah. Ini masuk dalam pembahasan wasiat. Qala, Rasulullah mengatakan tak boleh. Fakultu wasyatar ya Rasulullah, setengah boleh wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan tak boleh. Ini para sahabat dermawan, bukan karena untuk hartanya dibawa masuk ke kubur, tapi ingin cari pahala yang banyak, ingin sedekah banyak-banyak. Qultu fassulus, saya mengatakan jika demikian 1/3. Qal as-sulus, yaitu 1/3 boleh. Wasulusu kasir, 1/3 itu banyak. Dalam riwayat yang lain kabir, yaitu sudah banyak. Anda ingin sedekah, sudah 1/3 saja, itu pun sudah banyak. Karena yang 2/3 biar untuk ahli waris Anda. Innaka in tadaro warasataka agniya, karena engkau apabila engkau meninggalkan ahli waris Anda dalam keadaan kaya, khairun min antadarahum alatan yatakaffafun nas, itu lebih baik daripada Anda membiarkan mereka miskin, meminta-minta kepada orang lain. Mungkin Anda kuat, memang Sa'ad bin Abi Waqqas kuat, beliau sabiqun al-awwalun, tapi belum tentu anak-anaknya kuat untuk memikul kefakiran. Nanti jangan-jangan karena fakir lalu berbuat maksiat misalkan. Maka jaga itu dengan cara memberikan harta yang cukup. Tapi tentunya apa? Rasulullah hadisnya bukan hanya satu. Hadis-hadis yang lain menunjukkan pentingnya mereka dididik dengan agama yang benar, bukan hanya sibuk mencari duit tapi lupa agamanya.
Tayyib. Meminta-minta kepada orang lain. Meminta-minta istilahnya yatakafafun, karena apa? Tangannya itu kafnya menengadah. Meminta-minta. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha. Dan tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah yang dengan itu engkau mencari wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala dengan itu. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sehingga apa yang sampai bahkan apa yang engkau masukkan ke mulut istrimu. Ada pahala, bukan sekedar romantisme ini, itu menyuapi, tapi ini ada pahala. Yang penting tabtaghi biha wajah Allah, mencari wajah Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau engkau ingin cari pahala, bukan hanya wasiat, di dalam nafkah ke keluarga itu juga ada pahala. Qultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Saya bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah saya akan ditinggalkan setelah sahabat-sahabat saya pergi? Karena beliau meninggalnya, karena beliau ini sakit di mana? Di Mekah ketika haji wada. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas khawatir dia nanti akan mati di Makkah, sementara para sahabat balik lagi ke Madinah, ke tempat hijrah. Qala innaka lan tukhallaf. Rasulullah mengatakan sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan, yaitu engkau tidak akan mati di sini, bahkan engkau akan pulang bersama kami. Fata'mala amala, lalu engkau akan mengerjakan amalan-amalan tabtaghi bihi wajah Allah, yang dengan itu engkau mencari wajah Allah. Ini tanda kenabian Rasulullah, tahu saat masih dipanjangkan umurnya dan mengerjakan amal-amal soleh. Ya, karena beliau nanti akan menjadi apa? Mujahid lagi, kemudian menaklukkan benteng yang banyak di wilayah Iran dan Irak. Kemudian illazdatta bihi darajatan wa rif'ah. Nah, ini ada kata-kata yang tersembunyi. Tidaklah engkau melakukan itu kecuali engkau akan dengan amalanmu itu bertambah derajat dan ketinggian. Kata para ulama, ini menunjukkan amal soleh itu menambah tingginya derajat. Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang akan mendapatkan derajat sesuai dengan yang mereka amalkan. Dan boleh jadi ilah di sini maknanya ilah, sehingga dengan itu engkau bertambah derajat dan ketinggian. Makanya jangan orang dengan sebab masalah wabah penyakit atau dibuang dari pekerjaan lalu bunuh diri. Karena boleh jadi kalau dia masih hidup, dia akan bertambah amalan, bertambah derajat dan seterusnya. Selama dia masih hidup, rezeki itu ada aja. Kalau rezeki habis, pasti kita mati, maka tak perlu bunuh diri. Baik. Fala'allaka antuhallafa. Nah, ini tukhallaf lafaz yang lain. Ini masuk dalam balaghah jinas. Tapi maknanya lain. Tukhallaf yang pertama ditinggal karena engkau mati di sini. Yang kedua tukhallaf dijadikan sebagai khalifah. Tapi bukan sebagai Amirul Mukminin betul-betul, tapi amir di Irak nantinya. Boleh jadi engkau akan jadi khalifah di Irak, yaitu jadi wakil saya di sana di Irak, hatta yang tafi'a bika aqwam, sehingga banyak orang mengambil manfaat denganmu, karena beliau di sana sebagai amir yang jujur dan juga memberikan dakwah yang bagus, sekaligus membebaskan wilayah-wilayah yang selama ini dijajah oleh kerajaan Persia. Persia bukan hanya mengajarkan akidah yang rusak, tetapi juga menjajah. Setiap rakyat itu terkena pajak tinggi sekali. Sementara pemerintahan Islam, rakyat Islam tak ada yang namanya pajak, tapi zakat ada, dan bukan untuk pemerintah. Zakat itu untuk para fuqara dan sebagainya. Tapi yang agamanya lain, baru terkena jizyah. Jizyahnya pun tidak berat, setahun hanya berapa itu? 1/20 saja, 1/20 dari penghasilan dia. Kalau dia bukan ahlul dhimmah, tapi dia orang dari negara lain, orang kafir negara lain, masuk untuk berniaga, maka dia pajaknya itu adalah 1/10. Dan itu dibahas oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah. Makanya di zaman itu banyak orang-orang kafir lebih suka tinggal di wilayah muslimin karena senang, dibanding dengan di negara mereka sendiri terlalu banyak pajak dan sebagainya itu. Seperti katanya sekarang Kanada mungkin pendidikannya free, tapi nanti kalau bekerja terlalu banyak pajak, pening orang-orang. Walaupun dohirnya mereka negara yang maju dan duit banyak, tapi letih dengan pajak. Nah, di sini orang-orang mengambil manfaat besar dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa yudarra bika akharun,
dan orang yang lain akan tertimpa bahaya, yaitu yang tidak mau masuk Islam, tetap memilih menyembah api di kalangan orang-orang itu, orang-orang Persia itu. Ilahuna wallahu a'lam.